Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kaum muslimin, sahabat iman, ikhwatul Islam, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis yang diambil kitab karya ikhtisar karya Dr. Nusfathur Rahman yang berjudul Ikhtisar Mustalahul Hadis. Dalam bagian muqaddimah beliau hafizahullah mengungkapkan yang pertama, perintah berpedoman kepada al-hadis. Seluruh umat Islam telah menerima paham bahwa hadis Rasulullah SAW itu sebagai pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam Al-Quran, hendaklah dicarikan penyelesaiannya dalam Al-Hadis. Andai kata usaha ini mengalami kegagalan disebabkan oleh tingkah laku yang akan dicarikan ketentuan hukum dan cara mengamalkannya itu benar-benar belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, hingga memerlukan ijtihad baru untuk menghindari kevakuman hukum dan kebekuan beramal, baru dialihkan untuk mencari pedoman yang lain yang dibenarkan oleh syariat, baik itu pedoman tersebut berupa ijtihad perseorangan ataupun ijtihad kelompok terrealisir dalam bentuk ijma' ulama atau pedoman-pedoman yang lain, asal tidak berlawanan dengan jiwa syariat. Sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah SAW menyatakan kegembiraannya dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas baiat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang diangkat menjadi duta penuh untuk negeri Yaman, bahwa ia akan berpedoman kepada Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan akhirnya ijtihad beliau sendiri dengan sabdanya, Alhamdulillahillazi waffaqa Rasulillahi ila ma yarda Rasulullah. Kuucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat itu tercantum dalam Bukhari dan Muslim. Lebih tegas lagi, Allah sebagai zat yang mengutus Rasulullah untuk menyampaikan amanatnya kepada umat manusia, memerintahkan kepada kita semua agar berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadamu terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya kepadamu tinggalkanlah.
ayat yang semakna dengan ayat tersebut juga banyak. Rasulullah SAW memberitahukan kepada umatnya bahwa di samping Al-Quran juga masih terdapat suatu pedoman yang sejenis dengan Al-Quran untuk tempat berpijak dan pandangan. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inni utitul Quran wa mislahu." Wahai umatku, sungguh aku diberi Al-Quran dan sesuatu yang menyamainya. Tidak ragu lagi bahwa yang menyamai atau yang semisal Al-Quran di sini adalah Al-Hadis, yang merupakan petunjuk pedoman untuk diamalkan dan ditaati sejajar dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pendahuluan beliau, sugesti bagi para pelajar, para penganjur hadis. Oleh karena itu sangat urgensinya, sangat pentingnya hadis sebagai pedoman, sehingga para pembelajar hadis mendapat penghargaan sebagai khalifatul Rasulullah, yang mendapat prioritas dimintakan rahmat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, sebagaimana dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham khalifati khulafai. Qulna ya Rasulullah, wa man khulafauka? Qala alladzina yarwuna ahadisi wa yu'allimunaha an-nas. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, rahmatilah khalifahku. Kemudian Ibnu Abbas berkata, wahai Rasulullah, siapakah khalifah Tuhan? Maka Rasul bersabda, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadisku dan mengajarkannya kepada manusia. Rasulullah juga mendoakan orang yang selalu menyampaikan apa yang didengarkan dari Nabi agar berseri-seri wajahnya seperti yang diwartakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghi aw'a min sami'in. Rasulullah bersabda, semoga Allah mencemerlangkan wajah orang yang mendengarkan sesuatu dariku, lalu dia sampaikan seperti apa yang telah didengarnya. Tidak sedikit orang yang menerima anjuran itu lebih paham daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Riwayat Imam Tirmizi. Kemudian bagian yang ketiga adalah hukum mempelajari al-hadis dan ilmunya. Berpedoman kepada al-hadis untuk diamalkan dan menganjurkan orang lain untuk maksud yang sama adalah suatu kewajiban. Agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi dengan seksama dalam memilih hadis sahih dan hasan untuk diamalkan dan meneliti hadis dhaif dengan segala ragamnya untuk ditinggalkan, sudah barang tentu memerlukan suatu pengetahuan yang memadai, yaitu pengetahuan tentang hadis, ilmu hadis yang lebih dikenal dengan mustalahul hadis. Benarkah hadis Rasulullah itu ada yang dhaif sebagaimana dikemukakan oleh para muhaddisin ahli hadis sehingga tidak dapat digunakan pedoman beramal? Kalau demikian halnya, apakah kita diperintahkan berpedoman kepada pedoman yang tidak kokoh? Al-Quran adalah kitabullah yang berisikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditujukan kepada hambanya. Ia sebagai petunjuk penjelas, sedang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan Al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka memikirkan apa yang menjadi pemikirannya. Dengan demikian, pribadi Rasulullah sendiri merupakan sarana atau media yang berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran, mubayyin, baik dengan sabda beliau, tindakan-tindakan beliau, akhlak beliau, dan bahkan segala gerak-gerik beliau. Beliau tidak bersabda hanya sekedar di dorongan hawa nafsunya, melainkan sabda beliau itu berdasarkan wahyu Allah, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm di atas. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia berkata atas kemauan hawa nafsunya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya sajalah. Kalau para muhaddisin atau ahli hadis mensinyalir adanya hadis dhaif atau hadis lemah, bukanlah kelemahannya itu terletak semata-mata pada sabda, tindakan dan takrir atau persetujuan Nabi, melainkan terletak pada segi-segi yang lain, yakni adanya kemungkinan si pewarta atau perawi salah menerima atau salah memberitakan. Bahkan mungkin sekali salah pengakuan, yakni ia mengaku menyaksikan atau mendengar sendiri apa yang disabdakan Rasulullah padahal tidak. Jadi adanya kemungkinan karakter perawi atau yang merawikan hadis, yang meriwayatkan hadis kurang bisa dipertanggungjawabkan, mengingat fungsinya ilmu hadis sangat menentukan terhadap pemakaian nas atau dalil sebagai pedoman beramal, sehingga tidak sedikit para ulama memberikan tanggapan ketentuan hukum mempelajari ilmu hadis. Berikut adalah pandangan ulama tentang mempelajari ilmu hadis. Kita lihat pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, saya tidak mengenal ilmu yang lebih utama bagi orang yang berhasrat menundukkan wajahnya di hadapan Allah selalu selain daripada ilmu hadis. Orang-orang sangat memerlukan ilmu ini sampai kepada soal-soal kecil sekalipun, seperti makan dan minum, memerlukan petunjuk hadis. Mempelajari ilmu hadis itu lebih utama daripada menjalankan salat dan puasa sunnah, karena mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah, sedangkan salat dan puasa sunnah adalah sunnah. Kemudian kata Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, demi umurku, soal ilmu hadis ini termasuk tiang agama yang paling kokoh dan keyakinan yang paling teguh. Tidak digemari untuk menyiarkannya selain oleh orang-orang yang jujur lagi takwa, dan tidak dibenci untuk menyiarkannya selain oleh orang-orang munafik lagi celaka. Kemudian Imam Al-Hakim menyatakan, andai kata tidak banyak orang yang menghafal hadis Rasulullah, niscaya menara Islam roboh, dan niscaya para ahli bid'ah berkiprah membuat hadis-hadis palsu dan memutarbalikkan sanad atau perawi. Demikianlah pendahuluan dari pengantar ikhtisar mustalahul hadis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kemudian kita bisa mengamalkannya. Nanti kita akan lanjutkan pada bagian pertama dari al-hadis dan periodisasi pertumbuhannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.